Upin, Ipin, dan hantu ondel-ondel. Hari itu Upin dan Ipin sedang bermain dengan kawan-kawannya. Tetapi kawan-kawannya Upin sibuk mabar bermain Mobile Legends dengan handphone masing-masingnya. Tetapi Upin Ipin hanya melihat saja karena tidak mempunyai handphone. Karena Upin dan Ipin hanya bengong liatin mereka yang lagi mabar, akhirnya mereka pulang ke rumah dan merengek sama Opa untuk dibelikan HP baru. Lalu Upin pun berkata kepada Opa, "Opa, tolong belikanlah kami handphone seperti kawan-kawan yang lain. Tak apalah, yang murah juga Opa." Lalu Opa pun menjawab, "Aduh, maafkan opamu Upin dan Ipin, Opa tidak mampu membelikan kalian handphone karena Opa lagi tidak punya uang. Opa juga sama seperti kalian tidak punya handphone." Akhirnya Upin Ipin pun tak tega merengek minta HP ke Opa. Lalu tiba-tiba Upin mempunyai ide untuk menjadi pengamen ondel-ondel keliling dari kampung ke kampung. Sementara Upin yang membawa speaker dan kenceleng, dan Ipin yang menjadi ondel-ondelnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka datang ke rumah dan menghitung jumlah uang yang didapat dari berkeliling ke kampung. Dan ternyata hasilnya sangat banyak dan bikin mereka senang bukan main. Lalu tiba-tiba Opa datang dan berkata, "Wah, banyak sekali uang kalian." Lalu tiba-tiba Opa datang dan berkata, "Wah, banyak sekali uang kalian. Sini Opa yang pegang uangnya. Kalian kan masih kecil, tidak boleh pegang uang banyak-banyak, nanti hilang. Besok kalian keliling main ondel-ondel lagi ya, dan hasilnya makin banyak lagi." Opa pun pergi sambil membawa semua uang yang didapat dari Upin dan Ipin. Mereka pun hanya bisa pasrah dan menangis. Keesokan harinya mereka kembali mengamen ondel-ondel. Tetapi hari itu mereka tidak semangat mengamennya karena takut uangnya diambil sama Opa kembali. Akibat tidak semangat, Ipin jadi kurang fokus dan berjalan ke arah tengah jalan raya. Upin segera mengingatkan Ipin yang terus berjalan ke arah tengah jalan raya. Tetapi sekejap kemudian datang mobil dari arah belakang Ipin dan mendabrak Ipin seketika itu juga. Karena benturnya sangat keras, Ipin tidak terselamatkan dan di saat itu juga almarhum. Dan segera dimakamkan hari itu juga. Tampak Upin, Kak Ros sangat bersedih kehilangan Ipin, tapi tidak dengan Opa. Karena Opa sibuk foto-foto dan selfie-selfie untuk dibuat postingan di sosial medianya. Beberapa hari kemudian, semenjak Ipin almarhum, banyak sekali teror hantu ondel-ondel terbang yang kerap menghantui desa Durian Runtuh. Keesokan harinya, Atok Dalang bercerita kepada warga bahwa Ipin telah menjadi hantu ondel-ondel untuk menakuti warga desa Durian Runtuh di malam hari. Opa dan Upin mendengar kabar itu tampak sangat kesal dan tak terima dengan kabar tersebut. Lalu Ipin menjawab, "Aku sengaja meneror warga agar Opa datang menemui saya. Karena kalau Ipin masuk ke rumah pakai kalau saya masuk ke rumah pakai boneka ondel-ondel, gak bakalan muat di pintunya." Saking kagetnya Opa mendengarnya, lalu Opa berlari. Tetapi hantu Ipin ondel-ondel mengejar Opa dan menerkam Opa. Upin yang melihat itu lalu bertanya pada Ipin, "Kenapa kamu Ipin malah menerkam Opa?" Upin yang melihat itu lalu bertanya pada Ipin, "Kenapa kamu Ipin malah menerkam Opa? Opa selama ini kan baik sama kita." Lalu Ipin menjawab, "Opa ini sebetulnya jahat pada kita Upin. Opa bilangnya gak punya handphone, padahal Opa punya handphone itu Upin. Lalu bilangnya juga gak punya uang, tapi itu bisa punya handphone terbaru. Lalu uang hasil mengamen kita malah dia ambil semuanya. Kalau bukan karena kejahatannya, tak mungkinlah saya ketabrak mobil dan menjadi hantu ondel-ondel Upin." Lalu Kak Ros pun bilang, "Sebenarnya Kak Ros juga tahu Opa jahat pada kalian, tapi Kak Ros gak bilang karena takut sama Opa." Lalu Kak Ros dan Upin pun akhirnya malah membantu hantu ondel-ondel tersebut untuk menjelakai Opa. Namun tiba-tiba ada sebuah tali panjang melilit hantu ondel-ondel tersebut. Dan akhirnya Opa pun terbebas dari cengkeraman hantu ondel-ondel Upin dan Kak Ros. Setelah terbebas, Opa pun segera berlari dari tempat tersebut. "Hai kalian, apa yang kalian lakukan itu tidak baik. Sejahat apapun yang telah Opa lakukan terhadap kalian, sungguh perbuatan kalian itu tidaklah bisa dibenarkan. Ternyata
Sosok bayangan yang berbicara tersebut adalah Shinchan. Tetapi sayang kekuatan Shinchan belumlah bisa mengalahkan hantu ondel-ondel. Dan tali yang melilit hantu ondel-ondel pun dengan mudahnya bisa dilepaskan. Setelah terbebas, lalu hantu ondel-ondel pun mencekram si Shinchan. Lalu Ipin berkata, "Hai Shinchan, berani kamu mengganggu urusanku? Maka rasakanlah ini pembalasanku." Ketika Shinchan sudah terdesak, lalu dari atas muncullah Ustadz Naruto yang siap menerjang hantu ondel-ondel dengan jurus rasengannya. Akhirnya hantu ondel-ondel pun dapat dikalahkan oleh Ustadz Naruto. Dan Ustadz Naruto pun bilang, "Pergilah kau hantu ondel-ondel dan jangan lagi kau mengganggu warga Juantu lagi." Lalu hantu Ipin ondel-ondel pun menjawab, "Aku sangat dendam karena Opa sangat jahat terhadap kami. Dia bilangnya nggak punya HP, ternyata punya HP baru. Dan uang hasil ngamen kami diambil semuanya." Lalu Ustadz Naruto kembali bilang, "Sudahlah Ipin, semua orang pernah salah, maka maafkanlah Opa. Dan untuk nasib kamu Ipin sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa." Ternyata Opa masih di situ dan mendengarkan percakapan mereka, dan kemudian Opa mendekat dan bilang, "Kalian salah paham, sebetulnya HP terbaru itu sebetulnya buat hadiah ulang tahun Kak Ros. Dan kenapa Opa mengambil uang hasil ngamen kalian? Ya karena Opa tahu kalian itu bolos dan pasti uang tersebut habis dipakai jajan. Dan tadinya uang hasil ngamen kalian akan Opa belikan HP buat kalian. Dan kenapa Opa selfie-selfie di pemakaman? Itu ya buat mengingatkan kepada para follower Opa bahwa umur dan nasib tidak ada yang tahu." Setelah semuanya tahu alasan Opa, lalu hantu Ipin, Upin, dan Kak Ros sangat menyesal telah berprasangka buruk terhadap Opa. Dan mereka pun meminta maaf terhadap Opa. Ternyata Opa sebaik itu. Dan akhirnya cerita hantu ondel-ondel pun selesai. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini ya teman-teman. Jangan mudah berprasangka buruk terhadap orang. Wassalam, sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya.